Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib minal halfi bi ghairihi ta'ala. Ini ancaman besar daripada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Selain nama Allah dia bersumpah demi geledek, demi macam-macam, demi pocong itu. Bahkan sebagian umat Islam pada saat ini demi pocong itu ada banyak yang percaya. Demi pocong itu banyaknya percaya. Kenapa? Karena hasilnya ada. Tuh, sekarang marah umat Islam percaya kepada demi pocong. Kenapa? Itu pocong kan berupa mayit yang dibungkus dengan kain putih. Jadi mungkin ditakut, enggak percaya, ditakut. Nah, demi pocong sebetulnya enggak boleh. Ulama mengatakan haram, ya enggak boleh seperti itu. Jangan kata-kata demi sumpah-sumpah ini jangan sembarangan, ya. Demi gunung, demi masjid yang agung, demi masjid yang berkeramat, tidak boleh. Ya, jangan kita sumpah seperti itu. Demi Allah, nah itu harus satu-satunya demi Allah. Demi Nabi Muhammad tidak boleh. Demi Ka'bah enggak boleh, hanya Allah. Ya, apalagi kita pada saat ini demi macam-macam lah yang kita banggakan, itu tidak boleh. Itu ada sanksinya kalau kita ucapkan seperti itu. Ya, ini ancaman bagi orang yang bersumpah selain nama Allah, itu tidak dibolehkan. Apapun wali Allah macam-macam wali Allah kita sumpah demi Sultan Bonang, demi Sultan ini, tidak boleh. Ya, demi ibu kita yang sesuci, tidak boleh selain Allah. Ya Allah, ya, sumpah ini. Dan sumpah palsu. Nah, ini kata-kata sumpah di sini bermacam-macam. Kalau orang mengatakan demi Allah, itu kebenaran yang diperbuatnya, benar-benar keyakinannya itu benar, dia tidak bersalah. Dia mengatakan demi Allah, itu selamat dunia dan akhirat. Tapi dikatakan demi Allah, emang itu perbuatan salah, dia yang salah, itu nggak selamat dunia dan akhirat. Ingat ya, ini demi Allah jangan sembarangan kita kata, ya. Demi Allah. Apa ya? Sumpah Al-Quran tidak boleh. Nah, itu sumpah Al-Quran, sumpahnya Al-Quran di atas, tapi katanya apa? Nah, itu dia. Jadi saya ragu seperti itu. Cuma mengatakan demi Al-Quran, demi itu kata-kata gila. Ini saya sudah bimbang hati saya, enggak menerima tuh telur yang antik. Pedih, kok lihat Bapak, ya Allah, tuh telur. Dia modelnya kayak cerut, langsung ada kakinya. Tuh, dia dalam bunyi ketak-ketik. Saya tanya, ini apaan? Orang lagi bertasbih, Pak Ustadz. Ya, waduh, lu menipu gue nih. Orang lagi bertasbih, saya tanya, ini taktik bunyi apa ini? Orang lagi bertasbih, Pak Ustadz. Ada bertasbih. Allahu Akbar. Nah, itulah, jangan kita asal terima aja ya. Sekarang macam-macam. Apalagi Pak Arno, Pak Haji itu suka diincar tuh apa orang Pak Haji itu orang yang beruang. Nah, itu suka diincar itu, ya. Nah, jangan sekali ya. Saya udah yakin banget, ya Allah, tuh telur wanginya pas masuk orang pada, Pak Ustadz, wangi apaan? Wanginya harum luar biasa. Kemudian lillah Pak Ustadz, saya serahkan Pak Ustadz pada ini semua. Lillah Pak Ustadz. Saya dari Jawa kemari, dari Malang katanya. Jalan kemari, ya Allah, ongkos sekian juta. Wah, ketahuan nih. Ongkos sekian juta. Tapi saya nggak minta Ustadz. Saya nggak minta untuk untuk menggantikan ini. Karena ini amanat dari sana, semuanya pada girang semuanya ini membawa amanat dari Pak Ajengan. Waduh, kata mimpi semua gitu. Saya nggak minta Pak Ustadz. Nah, pikir, tapi maharnya Pak Ustadz tuh. Maharnya Pak Ustadz. Ngerti kan mahar? Mahar itu apa? Ya, orang cakep-cakep, kayak disusun rapi, ya Allah, pakai baju rapi, orangnya lemah lembut, ucapannya agama semuanya lillah. Lillah wa fillah ya akhina wa Abdurrahman dengan bahasa Arab luar biasa. Ana zihaban wa iyaban ilahuna ke Jakarta jutain zaid katanya.
2 juta lebih. Jadi itulah kita manusia pada saat ini, ya nggak salahin dia lah, dia mencari duit dari bagaimana, kita harus tahu. Kita harus tahu. Kok mahar? Tapi nggak minta apa-apa Ustaz. Lillah wa fillah. Semuanya lillah wa fillah. Tapi Ustaz, saya minta Pak Ustaz maharnya. Lu kayak ngobatin. Orang maaf ya, kita kalau minta air ngobatin kepada seorang orang ustadz ke siapa yang bisa ngobatin, itu silahkan untuk penyembuhannya itu hendaklah kita ada maharnya. Tuh. Saya minta mahar saya nih. Ustaz, air sakit ini. Nah, itu kita lenggang aja, itu kurang. Tapi kalau kita ada maharnya, itu insya Allah itu namanya mahar. Atau penajam. Penajam. Hati-hati orang Sarang ya, jangan sampai mudah-mudahan nanti kalau saya datang seperti itu, memang luar biasa dia kata-katanya enak, ngeluarin Al-Qur'annya enak, senyumnya enak, semuanya enak. Ya kalau kita tergiur habis deh ya. Mudah-mudahan ini satu pelajaran. Ini sumpah ya. Mudah-mudahan kita ini enggak menjadikan sumpah ini sebagai barang yang enggak tidak benar. Kalau yang benar boleh. Ini kalau sudah kepepet, kita baru terus benar. Kalau udah kepepet sama orang, demi Allah. Tuh, demi Allah. Kalau di Mekah dibilang kata demi Allah, orang mundur semuanya. Lu mencuri ini demi Allah, mundur semuanya di Mekah atau Madinah, walaupun lagi dibaca sedangin golok apa, demi Allah mundur semuanya. Sedangkan dia bohong tuh. Nah, itu urusan kepada Allah. Itu ya. Sumpah ini luar biasa. Demi Allah, saya nggak ngambil. Saya udah ngumpulin di rumah. Ya itu salah ya. Dan sumpah palsu, janganlah kita sumpah palsu. Dan banyak sumpah dengan nama Allah, dan sekalipun sumpah itu benar, itu nggak boleh. Jadi kita ini sumpah entah begana-begana, janganlah kita mempergunakan nama Allah. Kalau benar kita bersumpah orang itu pasti percaya kepada kita, itu dipersilahkan, malah itu bagus. Kalau orang bersumpah kepada Allah untuk kejahatan, itu yang diancam oleh Allah. Apalagi sumpah dengan nama-nama lain, ya. Sumpah anakku ini nih yang baru lahir. Waduh, luar biasa tuh ya. Anak-anaknya dibawa sumpah. Nah, sekarang itu untuk apa itu? Untuk orang supaya percaya kepada dia. Itu kata-kata sumpah, ya, orang supaya percaya kepada dia. Tapi ada gak Al-Quran sumpahnya Allah? Ada gak Al-Quran sumpahnya Allah? Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha, itu sumpah Allah. Wal asri innal insana lafi husrin, itu sumpahnya Allah. Ya, itu sumpahnya Allah. Selalu itu wasyamsi, demi matahari, wal asri, demi masa, itu Allah bersumpah. Ya, nah itu Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Wal asri, demi masa. Itu kata-kata sumpah Allah itu enggak ada yang bisa yang menoleh. Kenapa? Karena itu satu perbuatan yang sudah diadakan sehari-hari. Ya, orang mukmin memang begitu. Justru itu pada saat ini ada fatwa dari MUI itu diperkenakan untuk sembahyang sehari 3 kali. 3 waktu, bukan 3 kali. Zuhur, asar, maghrib. Tuh, nampak enggak? Zuhur, maghrib, subuh, cukup. Jadi zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya, tinggal subuhnya tidur pagi bangun baru salat subuh. Ini mulai diterapkan fatwa seperti ini. Enggak boleh ya. Inilah semua orang pada saat ini berlomba-lomba ilmu untuk mencari ketenaran. Untuk mendapatkan ketenaran sekarang. Iya, tapi salam dong Habib yang gondrong itu. Sedangkan di Habib malah mencaci Habib sendiri. Enggak ada keistimewaannya Habib. Apa-apa. Nah itu udah ada giniannya. Ya, luar biasa. Itu orang pada saat ini masalah uang. Ya Allah. Saya demi Allah, memang demi Allah ini. Karena saya memang suatu
Saya mengobati orang Madura sekian banyak, ada 3 orang. Saya nggak tahu, saya memang ilmu saya ilmu putih apa Al-Quran. Itu siapa si Acak tuh yang dagang apa tuh? Dagang nasi goreng. Di Gang 3 kan ada orang Madura. Itu sampai perutnya segini. Anaknya segitu. Ya Allah, itu kayaknya mustahil luar biasa. Sampai segini. Nah, saya dengan izin Allah, memang Allah nentukan untuk penyembuhannya itu dengan tangan saya. Itu saya usap-usap perempuan ini. Kempes-kempes dalam 1 jam, kempes kembali. Kemarin diserang lagi tuh Acak, sebulan nggak dagang. Perutnya dihantar luar biasa. Lari ke buru-buru rumah. Nah, saya mulai saat ini udah 1 hari diserang dengan anak-anak kecil. Ketuyul menyerang saya semuanya. Menyerang saya, tahu bahwa saya itu yang menyembuhkan itu. Sedangkan kita semata-mata dari Al-Quran dan suratul Fatihah. Ya, luar biasa. Sekarang saya tanya, surat Fatihah, juz yang pertama Al-Quran surat apa? Al-Fatihah kan Al-Quran 30 juz. Juz yang pertama Al-Baqarah. Itu kan juz 30 juz nih Al-Quran. Juz yang pertama apa? Hah? Al-Baqarah ini? Al-Fatihah ini? Alif Lam Mim. Juz yang pertama Al-Baqarah. Juz yang pertama Al-Baqarah. Benar semuanya. Ini kata-kata ini jarang. Sebetulnya juz yang pertama Al-Fatihah. Juz, bukan surah. Surat Al-Fatihah itu juz pertama. Surat Al-Baqarah juz yang kedua. Itu juz pertama. Itu Al-Fatihah. Hanya berapa menit kalau kita baca Fatihah, 1000 Fatihah, 1000 berapa kita kali hatam tuh. Tuh namanya apa itu Ummul Quran? Ibunya Al-Quran. Jadi apapun kita baca Al-Baqarah, baca dulu apa? Baca Yasin, baca apa lebih dulu? Baca Tabaruk, baca apa lagi? Fatihah. Itulah Ummul Quran. Juz yang pertama sebagian baru dapat itu. Juz pertama Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Bahkan ada ulama mengatakan, ahli tafsir, kalau seorang bisa menghafalkan Al-Quran, Al-Fatihah dengan sekali nafas, dengan tajwid-tajwidnya, insya Allah, coba dibayangkan, yang bisa hari itu juga silahkan yang mengerjakan seperti itu. Apa yang Allah akan berikan pada orang itu? Fatihah dengan sekali nafas, tapi dengan tajwidnya. Fatihah dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung kan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa sampai waladhdallin, 1 nafas. Ini kata-kata saya petinju Muhammad Ali. Muhammad Ali dia diajarkan oleh orang Afrika. Kata kalau kau mau bertanding, baca ini Fatihah. Jangan nafas. Itu akhirnya dia tuh nggak tahu tuh ya. Itu cerita aja petinju itu. Nah itu coba Bapak silakan. Kalau bisa baca Fatihah sekali nafas dengan tajwidnya. Dengan tajwidnya bisa gak? Tapi kalau enggak dengan tajwid bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bisa aja kan? Bisa. Tapi dengan tajwidnya, sekarang saya tanya, itu Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, saya tanya, bismillah itu surat Fatihah bukan? Yang benar itu ya. Kalau qul huwallahu ahad, bismillahnya surat Al-Ikhlas bukan? Kalau Fatihah surah tu Bismillahirrahmanirrahim itu surat Al-Quran ya, bukan apa itu surat Fatihah. Dan dalilnya di mana itu bahwa itu Bismillah Al-Quran di mana? Pernah baca Quran, sering baca hatam Quran di surat apa orang terkaya di dunia? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ada surat Sulaiman tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya bahwa itu Fatihah, Bismillah itu satu tanda daripada bagian dari Fatihah. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada surah Fatihah di jalan di mana kita nggak punya wudu, memegang itu nggak boleh. Suruh anak kecil, Dek, ini kasih uang, ambil itu surat yang ada surat Al-Fatihah atau Bismillahnya dua. Silakan Dek, ambil Dek. Kalau kita ambil langsung kalau punya wudu, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak punya wudu, jangan suruh orang anak kecil ambil, tuh buang, taruh di tempat yang bagus. Kasih uang. Itu namanya ayat tuh, ya. Bismillah ayat min suratul Fatihah. Kalau pernah ke Mekah, siapa yang pernah ke Mekah? Siapa yang pernah umrah baca Bismillah enggak? Kau baca imam di Mekah. Yang pergi haji, yang umrah, kalau di sana imam itu baca Bismillah enggak kalau baca Fatihah? Nah, enggak keluar sir. Nah, bagi imam semua imam yang tiga itu dianggap Fatihah Bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah. Itu pendapat imam yang tiga. Tapi Imam Syafi'i itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Dengan dalilnya apa? Tuh, Bismillahirrahmanirrahim, surat Luqman. Nabi Sulaiman itu kan Luqman. Tuh, dalilnya ada. Sekarang tanya, kita ini menyentuh perempuan batal gak? Ada kan imam tidak batal? Nah, kita ada dalilnya. La yamassu illa mutahhar, ada kan? Dari semuanya ada di Al-Quran. Itu Imam Syafi'i lebih teliti. Jadi kalau bapak-bapak pergi haji, kalau umrah, pergi sana imam, itu orang nggak kedengeran baca bismillahnya, kita harus yakin. Yakin dia baca Fatihah dengan sir. Kalau kita bilang, oh imam nggak baca surah Fatihah, batal sholat kita. Kita yakin bahwa itu sir dibaca dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Di sini enggak ada Al-Hidayah dulu baca begitu. Surahnya. Tapi tahu kenapa gini? Gue ingat di Mekah. Iya, gue ingat di Mekah. Enggak tahu kenapa itu. Gue ingat di Mekah. Kenapa kok baca ini enggak baca Fatihah? Gue ingat di Mekah. Iya, sumbernya agama di mana? Di Mekah. Waduh, gue jerah deh. Ya, tuh, ya masalah. Nah, sumpah janganlah walaupun sumpah Al-Qur'an jangan, sumpahlah dengan nabi-nabi, jangan. Selain Allah boleh pakai sumpah dengan demi Allah. Qala Allah Ta'ala wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dengan sumpahmu untuk menghalangi kebenaran kebaikan kamu. Jangan, dan bertakwa dan mengadakan islah. Kalau suatu ada apapun, ya demi suatu apa untuk kebaikan antara dua pihak, boleh katakan demi Allah. Nah, itu sehingga dia ini bersatu atau mengakui, itu diperbolehkan pakai kata-kata demi Allah. Kalau masalah-masalah sendal, gue sampai ngambil nih. Oh, demi Allah, saya nggak ngambil. Jangan. Pokoknya barang yang kecil-kecil itu jangan digunakan pakai demi Allah. Kalau yang hebat-hebat yang kita kepepet, menjadi bahaya bagi kita, bagi orang lain, boleh kata-kata demi Allah. Ya, ini sumpah. Kalau memang di darah Nabi itu waktu fikih ini itu ada sumpahnya, ada kifaratnya, besar pahalanya itu dosanya ya. Ini masalah sumpah. Jam berapa sekarang? Hah? Berapa? Apa menit lagi? Lagi ya. Wa qala ta'ala innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Ini sesungguhnya orang-orang yang selalu menukar nama-nama Allah dengan sumpah-sumpah mereka itu dengan harga yang sedikit. Sedikit harganya dapat uang sedikit, tetap dipakai demi Allah. Itu jangan. Itu bahaya ya. Kalau enggak kepepet, kalau enggak membahayakan kita, pakailah demi Allah. Tapi kalau enggak, barang yang sedikit, itu janganlah kita katakan sumpah demi Allah. Demi Allah atau demi Tuhan. Boleh kata, mana beda? Demi Allah, demi Tuhan. Demi Allah apa demi Tuhan? Hah? Yang bilang Tuhan banyak itu siapa? Kata-kata demi Allah, apakah demi Tuhan? Demi Allah, apakah demi Tuhan? Demi Allah. Kata demi Tuhan boleh tak?
Demi Tuhan, enggak saya enggak ngambil. Demi Allah, enggak saya ngambil. Yang mana dipakai? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Itu kan Tuhan kata artinya ya. Bukan Tuhan itu banyak, jangan ya. Emang istilahnya Tuhan itu banyak. Kecuali Allah, jangan ya. Itu Tuhan itu hanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya, mudah-mudahan. Khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada orang yang suka sumpah dengan nama-nama Allah tapi digunakan untuk keperluannya dengan barang kesalahannya sendiri dengan pakai sumpah Allah. Ini Allah nanti enggak akan menoleh kepada dia. Untuk apa kita ibadah? Kalau Allah nggak memandang kita di hari kiamat, untuk apa kita ibadat dari sekarang? Ya Allah, dilewatin aja, ditolong nggak diapa, itu nggak diopenin oleh Allah. Nah ini sayang kita ibadah kepada Allah. Kalau kita suka kata-kata menyumpah dengan nama Allah untuk kepentingan kita dengan barang yang salah kita gunakan pakai demi Allah. Ini hadis Nabi terakhir. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala malimri'in muslimin bi khairi haqihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Qala Abdullah summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaquhu min kitabillah azza wa jalla. Panjangnya innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Hadis Nabi ini bersabda Rasulullah SAW, bersumpah atas harta seorang muslim dengan yang bukan haknya, ia akan berjumpa kepada Allah padahal atas murkanya Allah. Ini Al-Quran. Kalau orang seorang muslim bersumpah ya dengan yang hak bukan haknya, ini punya anak demi Allah, ini punya anak, ini demi Allah, ini punya anak demi Allah sampai berulang-ulang. Nah ini akan berjumpa kepada Allah, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Berkata Abdullah, kemudian Rasulullah membaca atas kami akan kebenaran dari kitab Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit sampai akhir ayat ini. Berarti janganlah kita gunakan kata-kata atau masalah yang bukan hak kita lalu kita sumpah demi Allah, ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak, itu jangan. Itu akibatnya sayang kita ibadah beribuan tahun, ibadah kepada Allah, nanti akhirnya masuk kubur, masuk ke dalam ke akhirat, enggak ada apa-apanya. Sayang sekali ya, waktu sudah habis. Insyaallah kita didoakan pada Allah, mudah-mudahan Allah beri kita sehat walafiat, dijauhkan virus-virus macam-macam ya. Ya Allah, virus-virus semuanya pada musim hujan ini banyak ada penyakitnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sehat walafiat dan budak rezeki kita yang banyak yang halal sehingga kita ibadah kepada Allah dalam keadaan utuh maknina dengan ketenangan dan redha-Nya Allah. Al-Fatihah.